You look at Abdul El-Sayed, who we've talked about here. This is someone who's supported by Bernie Sanders, AOC, now Chris Van Hollen, which is kind of a big deal for that tenured of a senator to peel away from the leadership. And so, you know, his big thing is Medicare for all, you know, the same kind of things that these socialist Democrats want. But then you also go into, you know, end aid to Israel. There's some things that come across extremely pointed at Jewish people. And then you look at his own background, then you think, okay, what's happening here? Is this anti-American as well? What's going on? He's talking about running on taxing billionaires' wealth, so those things that are very popular with the Democrat socialists. Abdul El-Sayed, lovely gentleman. He's a man of hate. And now he's going around saying, no, I love everybody. He doesn't love everybody. Put him in office, you're going to find out what he loves. He doesn't love Israel. He doesn't love Jewish people. He hates them. He hates them with a passion that burns in his heart, and there's not a frickin' thing he can do about it. There's not a thing he can do about it, because he hates them. الخبر العاجل مباشرة، الجيش الإيراني يقول ستكون هنالك مفاجأة كبيرة هذه الليلة وسيتذكرها العالم لقرون عديدة. بالضبط. إذن posisi Donald Trump di puncak tertinggi politik Amerika Serikat sedang terancam bahaya. Gelombang kebangkitan politik Muslim di AS tiba-tiba meledak mengacak-ngacak posisinya di Washington. Kemenangan heroik Abdul El-Sayed hanyalah satu pertanda kecil dari runtuhnya kejayaan sang presiden. Dirinya tidak hanya menjadi perpanjangan tangan warga Muslim di Amerika, tetapi sekaligus menumbangkan kekuatan lobi Israel yang selama ini menjadi hama. Menariknya, El-Sayed juga menentang gebrakan AS memerangi Iran yang diinisiasi oleh Donald Trump. Sang presiden yang mulai kebakaran jenggot justru melontarkan tuduhan tak berdasar untuk menjatuhkan calon senat Partai Demokrat tersebut. Namun, semua itu tak ada artinya karena Abdul El-Sayed hanya tinggal selangkah lagi untuk mengubah peta politik Paman Sam. Seandainya dirinya terpilih dalam pertarungan Senat bulan November mendatang, ini akan menjadi kabar bahagia untuk komunitas Muslim. Apalagi pemeluk agama Islam di sana semakin bertumbuh dan diproyeksikan bakal semakin kuat di masa depan. Apakah satu perubahan ini bakal melahirkan wajah baru Amerika Serikat dan menggeser pemimpin zalim seperti Donald Trump? Cetak Gol coba merangkum Donald Trump yang semakin terjepit akibat rakyat AS mulai membela kaum Muslim sebagai berikut. Makin banyak pejabat Muslim AS yang pro-Palestina membela Iran. Dunia politik Amerika Serikat tengah diguncang habis-habisan. Adalah seorang politikus Muslim bernama Abdul El-Sayed yang menyebabkan seluruh kegemparan tersebut. Politisi 41 tahun itu baru saja memenangi pemilihan pendahuluan Senat AS di kota kelahirannya, yakni Michigan. Sebagai informasi, pemilihan pendahuluan merupakan ajang internal partai untuk menentukan kandidat yang akan maju dalam pemilu. Dalam pemilihan tersebut, El-Sayed mengacak-ngacak lawannya, yakni Haley Stephens, politisi wanita yang menjabat DPR AS dan mendapat backingan dari berbagai pihak. Di belakangnya terdapat dukungan tokoh besar seperti Chuck Schumer yang kini menjabat pemimpin Partai Demokrat di Senat AS. Selain itu, Stephens juga dibekali uang kampanye senilai puluhan juta dolar dari AIPAC alias lobi Israel di Amerika. Laporan dari sejumlah media AS menyebut dana yang mereka gelontorkan mencapai 65 juta dolar. Kabarnya, jika dibuat rasio, keunggulan kampanye Stephens dibanding El-Sayed adalah 9-1. Namun bukannya takut, Abdul El-Sayed justru merosting habis Haley Stephens. Menurutnya, jika bukan karena dukungan finansial, tidak akan ada yang mau memilih lawannya itu. Jika Anda membutuhkan tongkat penyangga senilai 60 juta dolar, Anda mungkin tidak bisa terpilih dengan kekuatan Anda sendiri, ujar El-Sayed dalam salah satu debat. Terbukti pria 41 tahun itu akhirnya memenangkan pemilihan dengan cukup meyakinkan. Meskipun hanya unggul sekitar 1% saja, tetapi itu semua sudah cukup merontokkan kekuatan besar yang dimiliki elit partai dan lobi Israel.
Padahal, El-Sayed cuma bermodalkan gagasan progresif yang ia bawa untuk maju ke pemilihan. Di antaranya termasuk isu Gaza yang selalu ia suarakan. Dokter keturunan Mesir itu sangat menentang dukungan pemerintah AS kepada Israel dalam Perang Gaza. Oleh sebab itu, dalam salah satu program kampanye miliknya, El-Sayed berambisi menghentikan dukungan militer ke tentara Zionis. Ia bahkan tidak takut meski berulang kali menuduh Israel sebagai pelaku kejahatan genosida. Sebaliknya, gebrakan ini justru menjadi salah satu pemicu di balik kemenangannya dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Bukannya tanpa alasan, Michigan sendiri termasuk rumah terbesar bagi komunitas Arab Amerika dan Muslim di negeri Paman Sam. Berdasarkan survei Gallup pada Februari 2026, sekitar 65% pemilih Demokrat lebih bersimpati kepada warga Palestina. Sementara itu, mereka yang berpihak kepada Israel cuma sekitar 17% saja. Di sisi lain, El-Sayed tidak hanya memberi sorotan kepada kelakuan Israel, tetapi juga kebijakan Amerika Serikat yang memerangi Republik Islam Iran. Ia secara tidak langsung menyayangkan perang tersebut yang seharusnya tidak pernah terjadi. Sebab, warga AS terutama di Michigan sama sekali tidak layak menerima kerugian dari dampak keteledoran Donald Trump. Sebut saja gangguan impor minyak dari Timur Tengah akibat blokade Selat Hormuz. Bahkan, laporan Bloomberg menyebut impor minyak mentah AS dari Arab Saudi telah mencapai titik nol di bulan Juli 2026. Tidak hanya itu, Abdul El-Sayed juga menghormati sosok Ayatullah Ali Khamenei. Terbukti dirinya menolak memberi komentar saat disudutkan pembawa acara Amerika soal mendiang pemimpin agung Iran tersebut. Ayatollah, who's dead by the way, and you're not asking me about the service members who've died. You're not asking me about whether or not this war should have ever been fought. You're not asking me about whether or not the costs that are being borne by Michiganders in the tax dollars we pay or the gas prices that are insane right now are worth it. And so, look, let's have a conversation based in Michigan. I'm running for Senate in Michigan. And I think here in Michigan, all of us are probably sad about the fact that we went to war that we never should have fought. I'd rather our money be spent here. Di sisi lain, dominasi Abdul El-Sayed juga memberi angin baru bagi warga Muslim di Amerika Serikat. Sebab, kini semakin banyak pemimpin beragama Islam yang memegang posisi strategis di negeri Paman Sam. Sebelum El-Sayed ada sosok Zohran Mamdani yang menjabat wali kota New York. Pria 34 tahun itu begitu digemari karena paket kebijakannya yang selalu mengutamakan kemaslahatan rakyat. Kini, hal serupa berpotensi terulang dengan keberadaan Abdul El-Sayed. Selain menentang kebijakan perang AS dan Israel, dirinya juga memiliki program-program lainnya. Di antaranya termasuk layanan kesehatan inklusif untuk semua orang, pajak kekayaan untuk miliarder, penghapusan hutang medis, serta larangan penggunaan uang perusahaan untuk kampanye. Donald Trump tersudut kehilangan pengaruhnya di AS. Kemenangan Abdul El-Sayed di Senat bukan cuma soal satu kursi di Senat. Ini soal perubahan besar yang sedang terjadi di tubuh politik Amerika Serikat. El-Sayed kini menjadi calon kuat senator Muslim pertama sepanjang sejarah Paman Sam. Al Jazeera menyebut kalau ini merupakan pukulan telak untuk kelompok pro-Israel dan AIPAC di Dewan AS. AIPAC sendiri merupakan komite urusan publik antara Amerika Israel. Mereka merupakan kelompok kuat yang bertujuan untuk mengesahkan kepentingan pro-Israel. Yang bikin kemenangan ini makin fenomenal adalah besarnya perlawanan yang dirinya hadapi. AIPAC menggelontorkan 15 juta dolar buat mengalahkan El-Sayed yang semuanya berujung gagal. Gara-gara hal ini, Donald Trump langsung menyerang lewat rut sosial dengan kalimat yang sangat rasis. Pecundang komunis yang membenci Yahudi dan Israel, tulis sang presiden. Bahkan, kebencian kepada El-Sayed sudah mengakar sampai ke petinggi AS lainnya. Jadi Vanka bahkan ikut mengejek di kemenangan sang pahlawan Muslim. Dia menyindir kalau El-Sayed memiliki kemungkinan untuk menjadi presiden di masa depan. Jangan sampai 3 tahun lagi ada presiden El-Sayed, kata sang wakil presiden. Di lain sisi, media NRSC langsung merilis iklan serangan yang penuh dog whistle.
Mereka mendukung El Sayed, mendukung Ikhwanul Muslimin dan percaya Amerika pantas diserang 9/11. Video Republik melaporkan serangan-serangan ini sangat jelas bernuansa Islamofobia, bukan menyerang kebijakan tapi menyerang identitas dan agamanya secara langsung. El Sayed merespon dengan sangat tenang dan sangat kuat sekaligus. Itu satu-satunya cara mereka. Mereka tunjuk nama saya lalu bilang dia berbeda. Itu yang terbaik dari kalian? Kalian gak bisa bahas kebijakan, tambah El Sayed. Jawaban yang langsung mendapat aplaus dari seluruh pendukungnya. El Sayed sendiri memang bukan politikus jalanan biasa. Dirinya Rhodes Scholar lulusan Oxford dan dokter lulusan Columbia University Medical School. Seorang dokter keturunan Mesir yang fasih berbahasa Arab dan sangat paham geopolitik. Profil yang sangat langka di panggung politik Amerika yang selama ini didominasi politik pro-Israel. Kemenangan ini mengikuti pola yang sudah terbentuk sejak beberapa tahun lalu. Zohran Mamdani menjadi wali kota muslim pertama New York pada 2025. Pola ini sudah terlebih dahulu dijajaki oleh Rashidah Tlaib dan Ilhan Omar yang sudah menjadi anggota Kongres sejak 2019. Ketiganya sangat vokal mengkritik Israel dan mendukung Palestina secara terbuka. Nada Al-Honati dari organisasi politik Muslim MGG memberikan pendapatnya. Salah satu pejuang Muslim di AS ini sangat gembira melihat kemenangan Abdul El Sayed. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan tanda-tanda kebangkitan Muslim di Paman Sam. Kemenangan Abdul membuktikan Muslim milik politik Amerika. Saat kami memimpin, kami gak cuma melayani komunitas Muslim, kami melayani seluruh rakyat Amerika. Tambah Al-Honati. Trump yang selama ini merasa pengaruhnya absolut di politik AS kini harus mengakui kenyataan basis pemilih Demokrat sedang bergeser sangat jauh dari Israel. Religion News menulis kemenangan El Sayed adalah tanda paling keras bahwa dukungan Demokrat ke Israel sedang menurun. Kandidat yang mengkritik Israel ternyata sangat bisa dipilih. Banyak analisis memprediksi Trump bakal kehilangan pengaruh di pemilihan presiden mendatang. Pemilih muda dan minoritas yang dulunya apatis sekarang sangat aktif bergerak. Michigan yang merupakan basis wilayah paling krusial di AS menjadi bukti pergeseran ini. Negara bagian ini yang menentukan siapa presiden AS dan sekarang pemilihnya memilih kandidat anti-Israel. Kemenangan El Sayed di Michigan mengirim pesan sangat jelas ke Washington. Kebijakan pro-Israel tanpa batas sudah nggak laku dijual ke pemilih Amerika. Perang dengan Iran yang membunuh ratusan prajurit AS dan menaikkan harga bensin makin memperkuat sentimen ini. Rakyat Michigan yang bayar bensin mahal nggak mau lagi mendanai perang buat Israel. El Sayed sendiri sudah memperingatkan pertarungan melawan Trump bakal sangat keras. Ini nggak ada apa-apanya dibanding sinisme yang bakal dilepaskan Rogers dan Trump, kata sang dokter. Namun, sang pelopor juga menunjukkan dirinya nggak takut sama sekali. Dirinya justru mengajak seluruh pendukung buat menyatukan barisan dan membangun gerakan yang lebih besar. Selalu tunjukkan kebesaran hati dalam kemenangan. Kalau nalurimu bilang kan sudah saya bilang, jangan, mari bersatu, kata El Sayed, pidato yang menunjukkan kedewasaan jauh melampaui usianya. Trump yang mulai perang dengan Iran dan membela Israel tanpa batas kini menghadapi lawan dari dalam. Rakyatnya sendiri yang mulai berdiri melawan kebijakan pro-Israel sang presiden. Sepatu lari dari Spotek ini punya desain yang sangat fashionable. Cek linknya di bawah ini. Pertumbuhan pesat populasi warga Muslim di Amerika. Keberhasilan Abdul El Sayed dan Zohran Mamdani bukan kebetulan. Hal ini didorong pertumbuhan populasi Muslim yang sangat pesat di seluruh Amerika Serikat. Imam Samsi Ali yang merupakan tokoh Muslim paling berpengaruh sempat membeberkan datanya. Populasi Muslim di Amerika saat ini sudah menyentuh 15 juta jiwa. Data resmi yang ada saat ini masih undercounting. Jumlah sesungguhnya telah melampaui 2 kali lipat angka yang dipublikasikan, ujar Samsi Ali.
angka yang sangat besar dan jauh melampaui prediksi sebelumnya. Pew Research Center pernah memprediksi populasi Muslim AS bakal mencapai 8,1 juta pada 2050. Namun kenyataannya angka 8,1 juta itu sudah terlewati jauh sebelum 2050. Pertumbuhan yang menunjukkan Islam berkembang jauh lebih cepat dari prediksi lembaga riset manapun. Yang bikin pertumbuhan ini makin unik adalah fenomena mu'alaf yang sangat masif. Imam Samsi Ali mengungkap jumlah warga AS yang masuk Islam terus meningkat di setiap tahunnya. Islam bahkan tumbuh sangat cepat di penjara-penjara AS. Ribuan narapidana memilih masuk Islam setiap tahunnya dan membentuk komunitas Muslim yang sangat solid. Padahal, sejak Trump menjabat, Muslim justru menjadi kelompok yang paling banyak diperangi. Kebijakan Muslim ban yang dikeluarkan Trump melarang warga dari 7 negara Muslim masuk negaranya. Retorik anti-Islam yang terus-menerus disebarkan lewat rally dan media sosial juga sangat masif. Sang presiden berkali-kali mengaitkan Islam dengan terorisme tanpa membedakan agama dan pelaku. Bahkan, kebijakan Trump mendapatkan dukungan langsung dari para anak buahnya. Menteri Pertahanan AS yakni Pete Hegseth sempat memberikan pernyataan kontroversial. Dia pernah menyatakan akan melawan keras dan menganggap Muslim sebagai musuh besar. Or not for 47 years. The same goes in Afghanistan. Name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them as long as that group is willing to try to kill Americans. So the enemy of their enemy has been their friend as well in the Islamist world. So Iran, whether it's Iraq, whether it's Afghanistan, whether it's around the world, has been targeting Americans. And what they wanted in this context, and what President Trump would not tolerate, is a regime of that nature being closer and closer to nuclear capabilities. Kebijakan diskriminatif ini seharusnya membuat komunitas Muslim lemah dan takut. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin ditekan, semakin kuat tumbuhnya. Banyak warga Amerika non-Muslim yang justru mulai tertarik mempelajari Islam setelah fenomena Muslim ban. Mereka penasaran kenapa agama ini begitu dibenci Trump sampai harus dilarang masuk. Fenomena mualaf di kalangan intelektual dan profesional AS juga meningkat sangat signifikan. Banyak dokter, pengacara, dan akademisi yang masuk Islam setelah mempelajarinya secara mendalam. Donald Trump dan Benjamin Netanyahu selama ini menyebarkan narasi bahwa Muslim identik dengan teroris. Doktrin yang selama ini puluhan tahun berhasil mencuci otak banyak warga Barat. Namun, kemenangan El-Sayed membuktikan doktrin itu sudah nggak berlaku lagi. Rakyat Amerika sendiri yang memilih seorang Muslim sebagai calon senator mereka lewat pemilu yang sangat demokratis. Pertumbuhan pesat ini nggak bisa dihentikan oleh Muslim ban atau serangan rasis apapun. Justru, semakin diserang semakin banyak yang berempati dan semakin kuat komunitasnya tumbuh. Trump yang selama ini merasa bisa mengontrol narasi tentang Islam kini harus menghadapi kenyataan. Rakyatnya sendiri yang memilih pemimpin Muslim dan gak ada yang bisa dirinya lakukan buat menghentikannya. Dari 15 juta populasi sampai calon senator pertama dan wali kota New York pertama, Muslim Amerika sedang menulis sejarah baru yang gak pernah dibayangkan Trump dan Netanyahu dalam mimpi terburuk mereka. Pengen cari sepatu sneakers dengan model vintage? Cek informasinya untuk dapat harga termurah. Itulah ulasan Donald Trump mulai terjepit setelah Amerika Serikat mulai bela Muslim. Bagaimana pendapatmu? Apakah fraksi Muslim mampu meruntuhkan kebijakan aneh sang presiden di masa depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.